kita coba bedah terkait dengan kasus hilangnya rendang yang dimasak oleh salah satu selebgram atau tiktokers dan juga seorang youtubers yang terkenal di Indonesia. Hanya 200 kilogram yang terjadi di Palembang, dan buntut dari hilangnya rendang tersebut kemudian dilaporkan oleh warga Palembang atau masyarakat Palembang. Nah, coba kita lihat apakah kemudian nanti bisa dijadikan tersangka atau kemudian bisa diterima laporan masyarakat yang melaporkan, ya, itu William Salim di Palembang menggarakan masak-masak 200 kilogram rendang. Namun apa yang terjadi, teman-teman, hilang, yang tidak diketahui siapa yang menyebabkan hilangnya, ya, rendang 200 kilogram tersebut. Namun ini menjadi panjang yang kemudian bermutu pada laporan kepolisian. Nah, saya lihat beberapa media sosial dan sudah ramai bahwa salah satu dari kantor hukum yang mewakili masyarakat Palembang melaporkan apa pasal yang dilaporkan tersebut, dan kemudian seperti apa sebenarnya kejadian ini sampai bisa dilaporkan. Nah, saya coba kita dengar, ya, ini salah satu klarifikasi atau salah satu video yang mewakili warga atau salah satu kantor hukum yang melaporkan William Salim terkait dengan hilangnya rendang tersebut. Ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan. Nah, ternyata ini Willy Salim ini dilaporkan terkait adanya kegaduhan, ya. Ini pasal kegaduhan. Nah, coba kita selesaikan ini membuat dulu, ya. Banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang, disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu, kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan, mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Nah, itu teman-teman, ternyata ada beberapa statement di media yang dianggap menghina atau kemudian dianggap bikin kegaduhan di Palembang terkait dengan hilangnya 200 kg rendang yang diselenggarakan oleh William Salim, yang kemudian kita kenal sebagai content creator yang terkenal di Indonesia, yang kemudian ini dilakukan atau diupload juga videonya ternyata di YouTube-nya atau di medianya yang lumayan, seluruh Indonesia atau seluruh pengikut William Salim ini yang mencapai jutaan orang dan mengetahui, ya, kejadian itu, dan ternyata dianggap bahwa itu membuat kegaduhan di lingkungan Palembang atau membuat kegaduhan bagi masyarakat. Tetapi hal ini sebenarnya sudah diklarifikasi oleh William Salim dengan permintaan maaf, tetapi kita tidak tahu kenapa kemudian ini harus berujung pada laporan kepolisian. Mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk... Jadi banyaknya statement, ya, di media sosial yang membuat kegaduhan di masyarakat, dan memang sendirinya Willy Salim mengakui adanya kegaduhan itu bukan salahnya orang Palembang, tetapi salahnya dia sendiri karena kurang persiapan, gitu, ya. Untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku bisa kumpul berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Nah, sebenarnya antusias
warga di Palembang di saat itu ternyata luar biasa, tetapi tidak dipermasalahkan sebenarnya ya oleh Willy Salim terkait dengan hilangnya rendang tersebut. Tetapi kenapa harus kemudian dilaporkan ya? Ini juga hal yang lucu juga sebenarnya. Ini pelajaran berharga buat aku. Aku tidak meremehkan itu. Aku hanya tidak memperhitungkan hal tersebut bisa terjadi. Dan itu adalah kebodohanku. Mohon jangan salahkan warga Palembang. Jika aku masak lebih awal dan dengan persiapan yang lebih matang, lebih rapi, hal tersebut tidak akan terjadi. Sudah meminta maaf ya terkait dengan kejadian itu. Konten sebelumnya yang dilaporkan tersebut, apakah kemudian ada di sana narasi-narasi atau yang diakibatkan oleh narasi-narasi yang ada di media sosial itu terjadi kegaduhan di sekitar Palembang ya, sehingga sampai dilaporkan ke pihak kepolisian. Pasal yang dilaporkan oleh warga Palembang atau yang mewakili warga Palembang yaitu pasal 28 ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 45 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, junto pasal 27 ayat 1 ya, ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang ITE. Nah, sebelumnya saya perlu menyampaikan bahwa Undang-Undang ITE ini sudah kemudian dirubah terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Nah, kalau kita coba lihat di dalam pasal 28 ayat 2 bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sifatnya menghasut ya, mengajak atau memengaruhi orang lain sehingga menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental atau disabilitas fisik. Nah, ancaman hukumannya adalah 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ini juga perlu diketahui, apakah kemudian akibat kejadian hilangnya 200 kg rendang tersebut ini memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam pasal 28 ayat 2 ini, yang mana tadi adalah menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan ya di lingkungan masyarakat berdasarkan ya, ini ada berdasarkannya, ini wajib dipenuhi berdasarkan ras, kebangsaan, etnis, warna kulit dan lain-lainnya sampai disabilitas fisik ya. Nah, ini juga perlu, apakah kemudian Willy Salim kemudian mengakibatkan kegaduhan kemudian berdasarkan hal tersebut atau tidak. Nah, kemudian kalau kita lihat pasal 28 ayat 3 ini terkait dengan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat. Nah, sebenarnya kalau dibilang pemberitahuan bohong, tapi ternyata itu faktanya ada ya. Kemudian terkait dengan pasal ini diancam ya, pasal 28 ayat 3 ini ancaman pidananya 6 tahun dan denda pidananya itu 1 miliar rupiah. Tidak beda jauh dengan pasal 28 ayat 2. Nah, kemudian kalau kita lihat pasal 27 ayat 1, saya tidak tahu apakah ini salah menulis. Sebenarnya pasal 27 ayat 1 ini terkait dengan kesusilaan. Pasal 27 ayat 3 ini belum diubah di undang-undang perubahan terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pastinya pasal 27 ayat 3 ini terkait dengan penghinaan atau pencemaran nama baik. Tadi teman-teman yang menjadi unsur-unsur di dalam pasal kegaduhan atau unsur-unsur di dalam pasal Undang-Undang ITE terkait dengan pasal yang dilaporkan ini. Nah, jadi itu harus terpenuhi. Dan juga dalam membuat laporan kepolisian sebenarnya tidak bisa juga ditolak oleh pihak kepolisian karena masyarakat memiliki hak untuk melaporkan, kemudian pihak kepolisian juga memiliki kewajiban untuk menerima laporan tersebut. Tetapi terkait bisa dilanjutkan dalam tingkat penyelidikan atau tingkat penyidikan,
itu perlu ada bukti-bukti sebagaimana disebutkan di dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Mesti ada bukti setidak-tidaknya 2 alat bukti permulaan, sehingga kemudian dilihat dalam tingkat penyidikan nanti apakah ini merupakan tindak pidana atau tidak. Kemudian setelah dilakukan gelar perkara di kepolisian, apakah ini akan jadi tersangka atau tidak. Willy Salim atas laporan yang dilaporkan oleh pihak warga Palembang atau mewakili. Oke, kita tunggu, kita lihat perkembangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.